Mantap, sudah. Puji cilam dulu. Sudah ini Pak. Ampun ya Pak, saya mau cici ya, karena di luar jangkauan saya di sini Ya, masih. Ya, Aduh, tidak apa-apa Pak. Jadi deg-degannya panjang. Tambah deg-degan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Cici. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga Bu Cici? Apakah sehat juga? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Sehat. Baik, alhamdulillah ya. Kita semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Baik Bu alamin. Cici, pada sesi coaching hari ini kita ada waktu selama 20 menit. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Siap, bersedia. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pertanyaan saya, Ibu, apa yang terjadi atau yang menjadi kendala selama ini di dalam proses pembelajaran? Mungkin Ibu bisa berbagi cerita dengan saya. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ada satu kegalauan ya Pak buat saya dalam proses pembelajaran yang saya alami saat ini, yaitu awalnya kebetulan sekolah saya SDN Cimahi 1 itu sedang ada DAK Pak. Jadi sedang ada DAK, dimulai dari kemarin bulan apa ya Pak? Bulan September Bu. September udah mulai pembongkaran. Dan di SD Cimahi 1 itu ketika sekarang sedang renovasi DAK itu ya, pembuatan DAK, ada 3 ruang kelas yang tersisa Pak. Iya. Jadi 1 untuk guru-guru, digunakan untuk ruang guru-guru ya, ketika untuk berkumpul, dan 2 ruang kelas yaitu tempat untuk barang-barang yang berharga seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah itu, jadi kemungkinan untuk pembelajaran di sekolah, di kelas seperti biasa itu tidak memungkinkan Bapak. Jadi pihak sekolah, yaitu kepala sekolah bersama komite dan kami guru-guru beserta kolaborasi juga dengan orang tua siswa, masyarakat lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran sekarang ini selama renovasi DAK ini pembelajarannya di rumah siswa Bapak. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini suatu topik yang sangat menarik ya Bu ya, di mana sekolah Ibu sedang direhab, kemudian imbasnya bagi siswa itu bagaimana. Nah, mengapa Ibu bisa mengambil tema itu Bu? Alasannya gimana Bu? Mengambil judul sekolah Ibu sedang melaksanakan DAK dan anak-anak pun sekolahnya ibaratnya tidak maksimal gitu Bu. Ya alasan Ibu mengambil tema itu Bu. Terima kasih Bapak. Alasan saya mengambil tema ini tentunya pembelajaran di rumah siswa ini mengingatkan kita ketika pembelajaran waktu zaman ada COVID dulu ya Pak. Hampir sama seperti itu, karena dalam ketentuan rapat dengan kepala sekolah, komite, kami itu pembelajaran di rumah siswa ini dimulai dari pukul 7.30 ya Pak. Jadi bukan pukul 7.15, pukul 7.30 hingga pukul 11.00 karena kita mengantisipasi kenyamanan orang tua siswa di rumahnya gitu ya Pak. Nah, alasan saya bagaimana caranya ingin melakukan pembelajaran di rumah siswa ini selayaknya melakukan pembelajaran di ruang kelas seperti biasanya gitu Pak. Menarik dengan alat media ajarnya dan sebagainya, seperti itu Pak. Baik Ibu, luar biasa Ibu ya.
Nah, untuk belajar yang tadi ya Bu ya, untuk pembelajaran di luar sekolah, tentunya di rumah-rumah penduduk atau di rumah siswa, itu bagaimana Bu? Apakah ada kendala atau ada kesulitan? Apa biasa-biasa aja Bu? Tentunya apapun ada kendalanya ya Pak, dan hal ini ada kendalanya. Salah satunya yaitu pembelajaran di rumah siswa. Tentunya saya tidak bisa melakukan pembelajaran seperti di dalam kelas. Kalau seperti biasanya saya melakukan pembelajaran di dalam kelas itu menggunakan dengan media ajar infokus ya untuk menarik perhatian atau minat belajar siswa. Nah, untuk pembelajaran di rumah siswa ini saya sulit Pak untuk menggunakan infokus karena kan pembelajarannya di teras rumah siswa ya Pak. Otomatis untuk menggunakan infokus itu sulit dan harus membawa infokus dengan segala macamnya gitu. Sulit itu Pak. Baik Bu, ketika kita sulit untuk membawa atau mengadakan atau menghadirkan infokus untuk belajar siswa, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dengan pembelajaran model apa yang sudah dikembangkan oleh Ibu, begitu Bu? Yang saya lakukan di dalam pembelajaran di rumah siswa ini Pak, saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan modul ajar yang saya susun ya Pak. Dari prosesnya semua dan segala macamnya. Nah, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi juga karena kan minat bakat siswa itu kan berbeda ya Pak. Ada saya menggunakan media ajar dengan gambar-gambar, dengan bacaan atau artikel. Nah, saya itu biasanya menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi yang saya ajarkan biasanya melalui infokus gitu Pak. Nah, untuk saat ini saya melakukan atau mengganti sementara infokus itu sebagai media ajar menjadi handphone Pak. Handphone. Anak-anak yang dibawa yang mempunyai tentunya yang anak-anak yang mempunyai handphone boleh dibawa ke sekolah atau ke pembelajaran kita dan tentunya harus sesuai dengan izin orang tuanya. Baik Bu, iya, sangat bagus ya Bu ya. Selama ini kan pembelajaran dengan menggunakan gambar, artikel, video yang diputar melalui infokus tentunya diganti oleh Ibu ya, bisa saja diganti dengan media elektronik lainnya seperti HP. Nah, untuk tingkat keberhasilannya itu bagaimana Bu? Untuk keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya yang setelah saya menggunakan awal-awal ini ya Pak, ya cukup menarik perhatian siswa karena dari dalam yang terutama kan video itu ya Pak. Jadi anak-anak saya bagi dalam kelompoknya masing-masing sesuai kelompoknya. Jadi tidak semua dalam kelompok itu membawa HP. Jadi hanya sebagian bersama-sama menonton video materi pembelajaran yang saya share di grup kelasnya gitu sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah cukup baik menurut saya seperti itu Pak. Iya, yang namanya guru tentunya sudah harus segala bisa ya Bu. Kan Iya, pepatah mengatakan bahwa tidak ada rotan akar pun jadi, begitu ya Bu ya. Jadi iya Bapak. walaupun dengan keterbatasan yang ada selama ini, tapi Ibu bisa membuat suatu perubahan dengan menggunakan media-media yang lain, begitu, yang bisa diterima oleh siswa, begitu ya Bu ya. Iya Bapak, betul. Baik, untuk ini Bu, untuk kriteria dari skala prioritasnya gitu. Pencapaian Ibu udah sampai mana tuh Bu? Kalau misalkan dihitung dari kriterianya 1 sampai 10 lah skalanya begitu. Kira-kira Ibu di level mana tuh? Kriteria pencapaian saya skala prioritasnya yaitu menurut saya di angka 7 Pak.
di angka 7 ya Bu. Berarti ya angka 7 itu kriterianya baik ya Bu ya. Berarti selama ini apapun masalahnya tidak menjadi suatu masalah yang signifikan ya Bu. Karena saya saya lihat Ibu sudah membuktikan bahwa dengan berbagai macam kekurangan tetapi Ibu dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Begitu ya Bu ya. Iya, Nah, Bapak. sebelum mengakhiri mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bu. Harapan Ibu bagaimana Bu untuk pembelajaran kedepannya dengan situasi kondisi seperti ini? Kan ini juga rehab itu cukup memakan waktu yang lama ya Bu. Jadi harapannya bagaimana Bu? Harapan saya memang iya Pak, rehab ini kan kurang lebih memakan waktu yang cukup lama ya Pak, 3 bulanan, bahkan sekarang juga masih belum, mungkin tahap berapa persen saya kurang tahu. Jadi kemungkinan besar itu semester 2 mungkin kita bisa menempati ruangan kelas yang baru gitu. Nah, besar harapan saya dengan melaksanakan pembelajaran di rumah siswa ini, yaitu saya berharap walaupun saya melaksanakan pembelajaran di rumah siswa, tentunya dengan banyak kendala, hambatan, kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran saya, tidak seperti yang pembelajaran di kelas gitu ya. Dengan pembelajaran yang pertama dengan sesuai modul ajar yang saya susun, tentunya dengan segala kegiatan, proses, asesmen dan segala macam. Dan tentunya satu, saya ingin membuat murid-murid saya itu tetap bersemangat gitu Pak, tetap tertarik dalam hal yang melakukan pembelajaran dengan saya walaupun dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang ada. Seperti itu. Baik, Ibu sangat luar biasa coaching pada hari ini. Karena waktunya sudah selesai atau sudah habis ya Bu ya. Coaching hari ini cukupkan sekian. Saya pribadi mohon maaf barangkali ada perkataan salah yang tidak disengaja yang bisa membuat hati Ibu tidak enak. Mohon dimaafkan ya Ibu ya. Sama-sama Bapak, saya juga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Bu? Pas nggak? 3 menit lagi. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus enggak? Ya, ya langsung. Ya langsung. Bentar, nulis waktu dulu. Ya, tulis waktu dulu. Nanti dikasih tahu ya. 14.27 tambah 15. 14.42 ya Pak? Ya, siap. 14.42. 14. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cici. Alhamdulillah. Ya, bisa. Alhamdulillah ya Pak, kita dapat bersua pada kesempatan hari ini. Bagaimana keadaannya Pak Asep hari ini? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan keluarga di rumah? Sekolah? Alhamdulillah keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak. Kita harus patut syukuri nikmat kesehatan ini ya. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak, pada saat sesi kita ini akan berjalan kurang lebih 15 menit ya Pak. Siap, apakah insya Allah. Bapak sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Siap ya Pak, harus siap ya. Siap. Nah, sebelumnya apa ada hal lain yang perlu Bapak selesaikan dulu sebelum kita mulai? Cukup Ibu? Tidak ada ya, alhamdulillah sudah siap. Siap ya, berarti kita langsung ya Pak ya.
Nah, eh, apa saja rencana yang sudah Bapak Asep buat untuk pertemuan hari ini bersama saya coaching hari ini? Oh iya, kalau untuk rencana sih saya ingin curhat begitu tentang apa yang saya alami selama ini. Tentunya yang saya alami di sekolah, Bu, begitu ya. Mengenai banyak sih sebetulnya, tapi saya akan mengangkat siswa aja, Bu. Begitu, Bu. Mengangkat siswa. Nah, Betul, apa Bu. tujuan dari rencana Bapak yang dibuat hari ini? Nah, tujuannya saya ingin curhat ke Ibu gitu ya, ingin berbagi lah cerita. Karena di sekolah saya ada siswa yang hiperaktif begitu, Bu. Jadi ketika belajar itu, ya di saban hari dia selalu memukul temannya begitu, Bu. Selalu memukul temannya, sehingga terjadilah ketidaknyamanan di kelas atau di sekolah. Ya, itu membuat mengganggu lah siswa lain. Begitu, Bu. Intinya seperti itu. Oh iya. Nah, apa saja yang menjadi kekuatan yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak? Nah, kalau kekuatan yang saya miliki, tentunya yang pertama, saya itu selalu berkoordinasi dengan warga sekolah, terutama dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di sekolah. Ya, terutama yang sekarang saya tangani, Bu. Jadi, yang saya tangani itu masalah anak yang selalu memukul temannya. Sampai-sampai bukan saya saja, ini menjadi perhatian khusus, baik dari pihak sekolah ataupun orang tua. Sehingga nantinya akan menjadi berusaha untuk lebih baik lagi anak tersebut begitu. Apakah pihak sekolah dan orang tua itu mendukung kekuatan Bapak tersebut? Ya, untuk pihak sekolah dan orang tua siswa tentunya sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali kekuatan yang saya miliki dan teman sejawat yang saya miliki, tentunya warga sekolah. Karena itu merupakan modal awal untuk bagaimana merubah karakter siswa tersebut menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa, Pak, biasanya dukungannya itu? Untuk orang tua, kemarin itu kan kasusnya itu anak itu sering memukul siswa yang lain, bahkan tiap hari. Kemudian kami memanggil orang tuanya, mengajak berdiskusi lah intinya, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya kita sepakat bahwa orang tua itu selalu mengantar dicoba dalam 1 minggu, 2 minggu mengantar siswa tersebut. Mengantarnya dari mengantar ke pintu gerbang sampai pulang sekolah itu selalu standby ditungguin gitu. Begitu, Bu. Jadi kerjasamanya dengan cara mengawasi orang tua siswa dan guru begitu. Apa ada hambatan atau tantangan yang Bapak alami dalam mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan ini sebelumnya? Untuk hambatan tentunya ada ya, Bu ya. Hambatan itu. Ya terutama kalau berkaitan dengan anak itu kan, yang namanya guru kan tidak selalu standby 24 jam ibaratnya menungguin anak tersebut. Cuman pada waktu pengawasannya di dalam jam sekolah saja. Misalkan hari ini anak itu sudah kelihatan baik, tetapi kan tidak tahu kalau misalkan dia sudah kembali ke rumahnya, Ya. akan besoknya lagi akan seperti itu. Begitu, Bu. Begitu ya, Bapak. Iya. Terus apa ada solusi yang digunakan Bapak untuk menyelesaikan hambatan, menyelesaikan segala tantangan tersebut, Pak? Baik, untuk solusi tentunya ada, Bu. Ya yang selain yang pertama tadi,
Pertama, kami pihak sekolah meminta bantuan orang tua untuk mengawasi anaknya seperti itu. Kemudian juga di luar sekolah juga kami juga meminta bantuan kepada orang tua, ya tentunya keluarga adalah yang terdekat begitu. Jadi tetap mengawasi, kemudian mereka juga selalu melaporkan perkembangan anak tersebut. Nah ternyata selidik punya selidik. Jadi awal mula anak itu nakal gitu ya, sering memukul anaknya itu terinspirasi oleh bapaknya ternyata. Jadi di lingkungan keluarga ternyata Bu. Jadi bapaknya itu pernah berkata bahwa kalau misalkan ada yang ngeledekin, tonjok saja begitu, pukul saja. Nah itu jadi anak itu termotivasi oleh omongan itu. Jadi dia nggak, kan namanya anak ya, nggak tahu mana yang benar atau yang salah. Jadi akhirnya dia terbawa ke sekolah juga, terbawa ke lingkungan rumah juga. Jadi kalau misalkan ada yang ngeledekin, apa dia langsung mukul aja begitu. Jadi istilahnya terbawa oleh omongan orang tua, jadi termotivasi. Padahal tidak seperti itu ya, akan ada solusinya seharusnya. Gitu Bu. Terus dari skala 1 sampai 10 ya Pak, gimana pencapaian tujuan Bapak saat ini? Kalau untuk skala sih, dalam penanganan kasus yang saya alami di sekolah itu berkenaan dengan anak yang nakal itu baru level 7 Bu. Walaupun belum signifikan begitu, karena ini masih berjalan sekitar 2 mingguan lah. Jadi apa namanya, untuk emosi anak itu masih ada gitu. Tapi agak sedikit jarang. Biasanya itu sehari itu bisa 3 kali tuh Bu, pukul anak tersebut. Sekarang udah mending lah, 1 begitu. Jadi terus aja diawasi, dipantau, terus laporan dari keterangan dari orang tuanya juga selalu nyampe ke saya begitu. Seperti itu ya Pak ya. Terus selanjutnya apa strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan Bapak itu Pak? Kalau strategi yang saya gunakan, tentunya saya pertama selalu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan terutama orang tua murid begitu. Jadi biar sama-sama mengawasi. Kemudian selanjutnya selalu berkoordinasi dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sekarang saya alami di sekolah itu jangan sampai terulang lagi. Karena pemerintah pada saat ini kan sedang gencar-gencarnya ya menghimbau agar supaya kekerasan yang di sekolah harus dihilangkan seperti itu. Dengan terakhir kemarin pembentukan ketua kekerasan dalam sekolah kemarin sudah dibentuk, dan alhamdulillah kami juga berkontribusi lah dalam hal ini. Ya. Siapa dan apa yang membuat Bapak itu bertahan dalam menjaga komitmen yang Bapak buat ini? Kalau yang bertahan menjaga komitmen ini ya pertama tentunya diri saya sendiri. Kemudian orang-orang di sekitar kita, atau bisa dikatakan warga sekolah dan orang tua siswa. Dan yang paling utama siswanya tersendiri untuk menjaga hal ini, karena ya kita itu gimana ya, harus mengutamakan anak ya di dalam dunia pendidikan di sekolah itu. Nah itu yang menjadi kuat itu bertahan. Jadi motivasi dari warga sekolah, motivasi dari lingkungan, itu yang membuat saya bertahan dan memotivasi untuk bisa merubah anak begitu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Bagaimana tindak lanjut atau harapan Bapak, keinginan Bapak yang akan
Bapak lakukan setelah coaching dengan saya ini, Pak? Nah, kalau keinginan saya setelah coaching dengan Ibu ini tentunya ada suatu perubahan yang signifikan ketika saya membentuk siswa, terutama akhlaknya ya di sekolah. Ingin berubah, ingin ada perubahan, tidak lagi yang namanya kekerasan di sekolah tidak ada, tidak ingin terjadi seperti itu. Apalagi dalam pada saat sekarang nih, ini di tayangan-tayangan TV luar biasa sekali. Ya harapan saya sih di sekolah kami khususnya di dunia pendidikan umumnya jangan sampai terjadi kekerasan di sekolah begitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Tiba di penghujung waktu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak telah melakukan coaching bersama saya. Saya mempunyai banyak pengalaman dari pernyataan-pernyataan cerita Bapak ini, curhat Bapak kepada saya ya Pak. Saya juga mohon maaf jika ada selama coaching dengan saya ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya Pak ya, tentunya siap Ibu tentang permasalahan untuk mencapai pembelajaran pendidikan di Indonesia yang lebih maju lagi khususnya di sekolah kita masing-masing. Amin. Itu ya Bapak. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya juga. Ya, terima kasih banyak Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Iya, terima kasih banyak juga. Stop ini Pak Hadi. Oh, sama refleksi. Saya sih kurang 2 menit ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Rekaman termasuk mengisi refleksi ya. Refleksi juga masih direkam ya. Oh, masih di. Oh, siap Pak Hadi, ayo. Tambahan 10 menit. Ya. Yuk, ayo siap. Oke, sampai 51 ya. Nih Pak. Refleksi. Ya. Sahil lah Pak. Ayo, Ibu dulu lah, silakan. Ya. Ini kebetulan tadi udah diedit ya, tapi nggak tahu nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Ini refleksi diri saya ya, ini mah. Ya, sok Ibu aja dulu. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Ya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Iya. Koci gitu ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari koci. Ya. Ya. Ya, nu katilu ya. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sesaat? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Ya. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Ya. Terus yang saya lakukan untuk memperbaiki, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam
dan mendorong koci untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari koci dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Harusnya ini ya pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot ya Pak. Ya, Dan berbobot serta harusnya ini. Terus pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, Pak. oh itu pada saat di coaching. Berarti kan perasaan yang Bapak yang di coaching saya. Ya, gitu ya. Apa saya sih yang di coaching ini tuh maksudnya? Ya ibu yang di coaching. Jadi perasaannya pas di coaching gimana ibu? Ya. Saya merasa senang dan Ya. gembira Ah. dapat melakukan coaching dengan berarti ini dengan coach apa dengan coach sih maksudnya Pak? Ibu sebagai coach itu perasaannya gimana gitu kan? Tuliskan sama coach. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Oh iya, sob. Ya, berarti coach aku teh Bapak meren. Nah, apa yang Bapak ini yang rasakan gitu? Oh, kalau saya sih merasa senang. Pertama. Iya, senang. Pertama merasa senang. Ya. Kemudian mengucapkan terima kasih karena mempunyai mendapat pengalaman baru. Terima kasih karena mendapat pengalaman baru. Mendapat pengalaman baru. Ya. Yang disampaikan oleh coach. Yang disampaikan oleh coach. Coach. Ya. Ya. Terus ada lagi nggak? Penasaran lah, merasa penasaran. Penasaran. Boleh, nggak apa-apa karena ini kan waktunya singkat. Jadi sebetulnya pengen banyak waktu untuk ngobrol gitu kan. Kalau ini kan waktunya singkat, nggak apa-apa. Ya. Berarti kata-katanya aku merasa penasaran. Ya, karena belum menggali karena belum bisa menggali secara penuh. Secara mendalam lah, mendalam. Penuh dan mendalam, apa mendalam? Mendalam lah, mendalam tonggolannya. Mendalam. Udah. Lagi. Udah gitu. Berarti kan ini mah tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach. Berarti aku ke Bapak, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Yeah. Jadi pertama merasa senang, kemudian mengucapkan terima kasih karena mendapat pengalaman baru yang disampaikan oleh coach. Merasa penasaran karena belum bisa menggali secara mendalam, gitu. Iya, betul. Nah, ini punya aku di di WA-nya. Ya udah, nggak apa-apa sob. Di WA. Punya ibu nanti saya tambahin sedikit-sedikit. Biar beda. Kita ditambahin. Udah dikirim di WA. Ya. Udah berapa menit lagi? 4 menitan lagi ya? Ya. Mau ditambah Pak umpan balik? Umpan baliknya tambah mau. Saya merasa senang dan juga dapat melakukan saya merasa senang dapat membantu untuk perkembangan yang lebih baik. Kita merasa termotivasi untuk belajar. Udahlah, Bu. Udah, berarti yang ini yang tadi yang pertama merasa senang itu mah ditulis di umpan balik. Aku ya di sini yang tadi ditulis di umpan balik Bapak. Iya. Bapak mau di ini refleksinya? Ya nggak apa-apa, Sob. Saya mau ngomong aja lah nanti belakangan aja ini. Oke lah. Nggak apa-apa. Udah berarti gini banyak.
apa yang perlu diperbaiki ditambahin Bu. Apa? Kita masih ada kelemahan di waktu karena kita nggak pas tuh. Kita tadi yang pertama kurang 3 menit, yang keduanya 5 menit kurang gitu kan. Masih nggak apa-apa, masih ada kekurangan kan gitu, nanti bisa diperbaiki lagi. Ya, kumaha tuh ya Pak? Iya, Jadi kurang meureun. iya nggak apa-apa. Berarti tapi pas editanana dipasin we atuh dari awal kayak kumaha? Pas Iya, we 15 menit nanti Iya, iya, kita edit. iya itu mah editan. Nggak apa-apa. Berarti nanti eta dikirim ke mana? Ke saya. Rekamannya lewat apa? Boleh nanti ke Ibu. Nanti rekamannya ke Ibu, boleh lah. Lewat WA apa gimana? Ini lewat WA, palingnya kan ini cukup lah, bisa. Ya. Nanti berarti kita tinggal edit ya, potong-potong. Nggak tahu bisa diedit apa pure begini. Nanti ke Pak Hadi gimana nanti. Oh, kita 30 menit gitu. Iya. Apa kita sendiri-sendiri 15-15 gitu ya? Iya, makanya. Apa kita bareng 2 sesi, apa nanti dipotong. Iya. Nanti kesepakatan Pak Hadi lah gimana. Iya. Oke, terima kasih Bu. Tadi perasaannya deg-degan ya Bunya. Tapi alhamdulillah awal-awal mah begitu, semua juga deg-degan. Tapi setelah dijalani ya alhamdulillah lah. Kita semangat. Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna adalah milik Allah. Tapi kita berusaha untuk menjadi yang sempurna gitu. Ya. Tapi refleksi kalau menurut saya mah dari latihan kemarin udah lebih terstruktur ya Pak? Iya. Ya, kalau pertanyaannya udah cukup inilah gitu, cuman ya itu. Tapi itu waktunya mau dibilangin kurang waktu, nanti kan kita edit. Oh ya nggak apa-apa, ini kan kita kan ini direkam, nggak masalah, nggak apa-apa, tidak apa-apa Bu. Oke lah. Ini kita juga lagi ngobrol kan, ini direkam. Iya. Apa-apa. Pokoknya merasa lebih baik dari kemarin, tapi memang belum sesempurna yang diharapkan ya Pak. Iya, betul. Masih tahap banyak belajar lah. Udah kayaknya ya 10 menit. Iya. Belum. Belum, Pak Hadi belum ngasih tahu. Belum ngasih tahu ya. Dari pertanyaan Mada tadi sesuai apa yang diinginkan. Jadi kita ngambil pertanyaan yang dari pembicaraan coach ya Bu ya. Iya. Jadi nggak ngelihat apa-apa gitu. Oke. Tadi pas terakhir di sinyal Ibu nge-lag tadi. Iya, Pugu. Pas sesi terakhir memaparkan harapan Ibu tadi nge-lag. Kadang kumaha tuh sinyal Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Sinyal juga itu di luar kendali. Ya, betul. Udah belum ya? Tapi di room utama keluar di close. Udah, masuk lagi. Jangan dulu ya, belum disuruh sama Pak. Belum. Ya. Udah kemarin Pak. Udah. Nggak tahu tapi belum disuruh. Belum, tadi masih seri-seri. Berarti masih ada yang belum mungkin ya.
Ya refleksinya masing-masing ya Bu. Refleksina masing-masing kan di luhurna aya nama CGPT ya. Iya benar. Yang Kumaha aja. maksudnya mau di-share? Ya ke aku ya, nanti aku edit lagi. Bentar, Enggak sama. bentar. Waktu lebaknya apa ya? 10 menit dah. Udah tapi ya untuk refleksi mah ya. Udah. Kembali lagi ke main room. Nanti tutup dulu rumahnya. Ya udah berarti stop heula meureun. Nya sok ibu close juga dan naon. Abi asup dekat dia deh. Tar dulu masuk dulu. Room utama Bu. Ya. Berarti di sini live ya. Live aja. Iya live aja. Ya. Pak Adi rekamannya di stop ini Pak Adi.